Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atahari, NRP 5214110061. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Project Integration Management yang merupakan salah satu dari knowledge area PMPOK. Langsung saja, apa sih Project Integration Management itu? Ya, jadi Project Integration Management adalah kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengkoordinasi, menyatukan dan mengkoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang saling berkesinambungan. Jadi poin intinya yaitu mengkombinasikan seluruh aspek-aspek agar dapat saling berkesinambungan. Manajer proyek juga harus mampu mengintegrasikan seluruh knowledge area selama project life cycle berlangsung. Kita ketahui bahwa di PMPOK terdapat 10 knowledge area. Untuk summary-nya seperti ini. Jadi kita akan melewati 5 tahapan yang dimulai dari initiating, yang terdiri dari develop project charter dan juga develop preliminary project scope statement, kemudian planning yang meliputi develop project management plan, kemudian executing yaitu direct and manage project execution, dan yang keempat ada monitoring dan controlling. Di dalamnya ada proses monitor dan control project work dan juga integrated change control, dan yang terakhir adalah closing yaitu close projectnya sendiri. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 overview, ada 6 prosesnya yang ada di Project Integration Management. Ada develop project charter, develop project management plan, dan selanjutnya sampai di close project or base. Untuk yang pertama yaitu develop project charter. Jadi ini adalah proses pertama dari Project Integration Management. Inputnya ada agreement, kemudian business case, project statement of work, organization process, asset, enterprise, environmental factor. Jadi statement of work itu merupakan penjelasan resmi tertulis dari persyaratan minimum yang akan dilakukan oleh kontraktor. Kemudian untuk agreement yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai suatu proyek yang disetujui secara bersama. Kemudian business case, dokumen ini berisi tentang informasi yang dibutuhkan dilihat dari segi bisnis untuk menentukan apakah project terkait akan sebanding hasilnya dengan investasi yang dibutuhkan. Kemudian toolsnya ada expert judgment, yaitu orang yang memiliki tugas untuk menilai inputan yang digunakan untuk mengembangkan project charter, dan juga ada facilitation teknik, aplikasi yang luas dalam proses manajemen dan mengarah kepada pengembangan project charter. Ada outputnya dari develop project charter sendiri adalah project charternya itu sendiri, ya sebuah dokumen kesepahaman seperti itu. Ini contohnya. Untuk proses selanjutnya yaitu develop project management plan, yaitu dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek. Manfaat dari proses ini adalah adanya dokumen utama yang menjelaskan dasar dari semua pekerjaan proyek. Jadi dokumen ini merupakan dokumen yang sangat vital karena dapat menjelaskan dasar dari semua pekerjaan proyek itu sendiri. Kemudian project management plan juga dapat digunakan oleh manajer proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek tersebut. Sudah sampai seberapakah proyek tersebut berjalan, kira-kira seperti itu. Ini inputnya ada project charter yang merupakan output pada proses sebelumnya. Kemudian kedua ada output from other process, enterprise environmental factor,
organizational process assets. Kemudian ada toolnya sama seperti proses sebelumnya, ada expert judgment, facilitation teknik. Untuk outputnya yaitu project management plan itu sendiri, dan dokumen dasar untuk mengelola project yang lain. Ketiga ada direct and manage project work. Direct and manage project work merupakan proses yang menjalankan pekerjaan yang telah didefinisikan dalam project management plan dalam rangka untuk memenuhi tujuan dari proyek. Di sini dapat dilihat bahwa inputannya terdiri dari development project plan tadi pada proses selanjutnya, pada proses yang sebelumnya maksud saya. Kemudian ada approve change request juga, dan juga organizational process asset dan enterprise environmental factor. Untuk outputnya ada work performance data, change request, project document update, dan deliverable. Di toolsnya ada tambahan yaitu meetings. Jadi sebenarnya meeting ini dapat digunakan untuk mendiskusikan dan membahas topik yang bersangkutan dari proyek ketika memimpin dan juga mengelola kerjaan tersebut. Outputnya seperti tadi. Proses keempat adalah monitor dan kontrol project work. Monitor itu sendiri adalah sekumpulan prosedur dan praktek manajemennya digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja yang dicapai proyek berdasarkan ukuran kinerjanya. Sementara controlling adalah penataan sistem untuk mengukur laporan dan memperkirakan penyimpangan terhadap tujuan, anggaran, dan jadwal proyek. Ini adalah proses monitor and control project work. Inputannya sama, ada project management plan juga, performance information. Sementara outputnya ada project documents update, work performance report, change request, dan work in performance report. Untuk toolsnya sama seperti proses yang sebelumnya, ada expert judgment, analytical technique, project management information system, dan juga meetings. Pada setiap tahapan dari project integration management ini, update dari dokumen selalu dilakukan untuk terus memperbarui kebutuhan-kebutuhannya apa saja, dan juga project tersebut sudah sampai di mana. Dan yang kelima ada perform integrated change control, yaitu proses yang meninjau kembali semua permintaan perubahan yang terjadi dalam keputusan di dalam sebuah proyek, seperti dalam organizational process asset dan project management plan. Jadi ini proses untuk meninjau kembali. Inputannya ada change report, change request, work performance report, dan juga product management plan. Untuk tekniknya di sini ada perbedaan, yaitu ada tambahan change control tools, dan outputnya adalah approve change request, change log, project management plan update, dan project documents update. Pada tahap terakhir adalah close project atau phase. Close project atau phase merupakan proses penyelesaian seluruh aktivitas dalam pengembangan proyek yang telah dikerjakan. Tujuan dari proses ini adalah agar serah terima antara pemimpin proyek dan stakeholders sebagai pernyataan bahwa proyek telah selesai dikerjakan dan kontrak kerja pun telah selesai. Jadi semacam pernyataan bahwa proyek tersebut sudah selesai dikerjakan. Inputannya ada project management plan, asset deliverable, organizational process assets. Untuk tekniknya ada tambahan yaitu di analytical techniques.
dan outputnya itu final product service atau result transition dan organizational process asset update. Ini kira-kira seperti itu saja yang dapat saya sampaikan terkait project nutrition management. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.